Ya jadi jalanan jadi sepi, warung sepi, nggak ada pemasukan, nggak bisa bayar kontrakan. Ya kita ada hambatannya ya itu aja ya, biasanya penghasilan kita sekian, tiba-tiba pendapatannya lebih kurang gitu kan. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Begitulah curhatan Ibu Hernawati dan Ibu Zahra, dua dari beberapa pedagang di Jalan Swadaya, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sejak Jalan Swadaya ditutup karena ada proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini, sejumlah pedagang memang sepi pembeli. Bahkan sebagian lagi menutup kios mereka. Oleh karena itu, mereka berharap proyek Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Timur yang dijalankan oleh PT Gunung Sahid sebagai kontraktor pelaksana dengan dua konsultan pengawas yakni PT Hayana Mandiri Konsultan dan PT Pilar Gali Utama bisa segera selesai. Ya biar cepat selesai aja gitu. Semoga banjirnya udah teratasi, nggak banjir lagi. Terus kita juga bisa normal lagi si penjual semua pedagang-pedagang ini ya. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini saya memang ingin mengajak Anda kembali menjelajahi Jalan Swadaya Pondok Rangon untuk melihat progres pelaksanaan proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini. Beginilah kondisi terakhir ketika Jelajah Jakarta mampir ke lokasi proyek ini. Nampak dari drone yang saya terbangkan, lubang JP1 sudah ditimbun oleh tanah dan dipadatkan. Sobat Jelajah Jakarta, mari kita lihat lebih detail penampakan JP1. Pasir sudah menutupi lubang JP1 ini dan sudah distemper atau dipadatkan dengan mesin pemadat. Tinggal nanti dilakukan pengecoran. Sebelumnya lubang di JP1 ini seperti ini Sobat Jelajah Jakarta. Lingkaran yang ada di tengah itu adalah bak kontrol. Sobat Jelajah Jakarta, mari kita lihat penampakan JP2. Di JP2 ini memang belum ditimbun oleh tanah dan pasir. Namun box culvert sudah tersambung dengan pipa beton yang di-checking dari JP1 dan menuju ke JP3. Kita bergerak lagi menuju ke JP3 ya Sobat Jelajah Jakarta. Terpal yang sebelumnya memayungi lubang di JP3 ini sudah dicopot. Lubangnya pun sudah ditutupi oleh tanah sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Beginilah penampakan JP3 saat lubang masih belum ditutup dan masih ada tenda. Sobat Jelajah Jakarta, 3 pekerja ini sedang memadatkan tanah di lokasi JP4 yang sebelumnya terdapat lubang jacking. Di JP terakhir ini, pertemuan antara pipa beton yang di jacking bertemu dengan box culvert, di mana aliran airnya menuju ke PHB. Sobat Jelajah Jakarta, untuk mendengar update mengenai proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini, mari kita dengarkan Bang Ivan selaku konsultan proyek ini. Sekarang pekerjaan kita ada di JP4. JP4 sekarang prosesnya lagi proses pengurukan dan pemadatan. Setelah dipadatin gini, nanti kita akan rigid beton. Untuk rigid beton ini dengan ketinggian 25 cm. Setelah nanti selesai rigid beton dan umur betonnya sudah cukup, nanti kita aspal lagi dengan ketinggian sekitar 3-5 cm. Untuk progres pekerjaan kita di jacking ini, progresnya sudah di angka 93%. Dan untuk pekerjaan yang akan datang, mungkin nanti kita lagi nunggu material untuk pemasangan chamber section di CP2 dan JP3. Setelah itu nanti setelah pemasangan chambernya kita lakukan pengurukan lagi, kita lakukan pemadatan lagi sama seperti di JP4 dan JP1.
Sobat Jelajah Jakarta, menurut Bang Ivan, lokasi JP yang sudah dipadatkan baru JP1 dan JP4 ini. Kenapa JP2 dan JP3 dilengkap ya? Atau belum dipadatkan, Bang? Kenapa kita lakukan pemadatan terlebih dahulu JP4 dan JP1? Karena untuk jalan akses ke JP3. Jadi JP3 sementara kita sudah uruk, tetapi masih di batas top manhole. Kita belum uruk secara full karena kita masih menunggu material chamber sectionnya. Jadi sementara kita melakukan pemadatan dulu di JP4 dan JP1 untuk nanti akses ke JP3 dan JP2. Sobat Jelajah Jakarta, saluran drainase yang menggunakan sistem jacking ini sudah dites pada saat hujan deras 2 minggu lalu. Hasilnya, alhamdulillah, air mengalir dengan lancar. Wilayah di sekitar Jalan Swadaya yang sebelumnya terdampak banjir sudah tidak merasakan banjir lagi. Kemarin kita sempat kisdam, terus karena kita masih ada pekerjaan di JP1, setelah JP1, JP2, JP3, dan JP4 manhole-nya selesai kita kerjakan, kita buka untuk melakukan tes aliran. Ternyata alhamdulillah alirannya sudah deras, alirannya sudah mulai normal lagi, dan mungkin nanti sebelum kita melakukan pemasangan tutup ini manhole, kita akan bersihkan dulu dalamnya biar alirannya tidak ada yang tersumbat sampah-sampah. Sobat Jelajah Jakarta, saat berada di JP4 ini, saya sempat turun melalui tangga monyet untuk turun ke bawah. Saya mau coba lihat gorong-gorong pipa beton yang di-checking dan juga gorong-gorong box culvert. Beginilah penampakannya Sobat Jelajah Jakarta. Air yang mengalir melewati pipa beton ini merupakan aliran air dari warga yang menuju ke PHB melalui box culvert. Sobat Jelajah Jakarta, saat saya berada di lorong bawah ini tidak ada yang memberitahu bahwa ada ular sebesar ini yang masih berkeliaran. Ular jenis sanca kembang ini ditangkap oleh warga di PHB ini. Dan menurut orang proyek masih ada satu ular sebesar itu yang sempat ada di gorong-gorong ini dan belum tertangkap. Andai saja orang proyek memberitahu sebelum saya turun ke gorong-gorong ini, saya pasti mikir 10 kali untuk turun ke bawah melalui bak kontrol ini. Sobat Jelajah Jakarta, meski progres pembangunan saluran drainase ini sudah di angka 93% dan tinggal melakukan pekerjaan finishing, namun pekerjaan yang sebelumnya sempat diminta oleh warga masih belum sempat dikerjakan oleh pihak kontraktor. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hashim selaku Ketua RW 03 Kelurahan Pondok Rangon ini. Kita juga dari masyarakat juga mengajukan untuk saluran gendong. Sampai saat ini dari pihak Pemda pun belum bisa memberikan dilanjut atau tidaknya. Jadi karena itu dalam kesempatan ini juga kami berharap kepada yang terkait agar secepatnya merealisasikan apa yang menjadi ajuan kita dari masyarakat. Karena memang awalnya juga kita ada saluran itu. Tetapi setelah sini ada saluran jacking ini, justru yang gendongnya ini bahkan tertinggal. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya pihak kontraktor sudah siap untuk mengerjakan saluran gendong yang diminta oleh warga yang diungkapkan oleh Pak Hashim tadi untuk memperbaikinya. Hanya memang permintaan warga yang sudah disampaikan melalui surat saat Jelajah Jakarta mewawancarai Pak RW belum di ACC pihak Sudin SDA Jakarta Timur. Ya, semoga saja sebelum kontraktor menyelesaikan proyek saluran drainase dengan sistem jacking ini 100% kelar, saluran gendong yang jelek ini juga sudah dikerjakan dan juga kelar.
Sobat Jelajah Jakarta, selain saluran gendong, ada juga sejumlah PR yang nantinya harus dikerjakan oleh pihak kontraktor, dalam hal ini PT Gunung Sahid. Apa saja ya PR-nya? Saluran gendong, terus yang terimbas rumah rubuh, dari jembatan-jembatan yang menuju ke rumah warga, itu ada yang belum terselesaikan. Sobat Jelajah Jakarta, saya meminta Pak RW untuk mengantarkan saya ke lokasi-lokasi yang diungkapkan Pak RW tadi, sebagai lokasi yang menjadi PR kontraktor. Ini saluran penghubung warga yang memang terimbas pecah. Dan ini yang belum terselesaikan. Rumah ini pada saat penggalian saluran rubuh. Nah, ini harus kita perbaiki. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja saat ini kontraktor masih terus menggeber tanggung jawab atas pekerjaan yang masih harus diselesaikan sesuai master plan yang sudah disepakati dengan Sudin SDA Jakarta Timur sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan lain. Oleh karena itu, atas nama kontraktor, Bang Ivan meminta semua pihak, khususnya warga Jalan Swadaya dan sekitarnya, untuk bersabar dan turut mendoakan agar proyek lancar, lalu proyeknya bagus hasilnya dan sesuai yang diharapkan. Ya mungkin sedikit bersabar karena kita juga lagi kejar target. Insya Allah mungkin di akhir bulan ini kita udah bisa selesaikan kerjaan ini, kita sudah bisa open traffic gitu. Ya kita sama-sama berdoa aja semoga dilancarkan segalanya, cuaca juga mendukung, jadi pekerjaan kita bisa cepat selesai, kita juga bisa cepat open traffic. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat progres proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking di Jalan Swadaya, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.